Om sudah interview puluhan orang, dan karyawan seperti ini yang Om cari. Edisi kali ini, Om mau coba sharing yang santai. Cerita pengalaman Om karir itu seperti apa. Yang banyak ditanya sama orang, yaitu tentang interview. Tapi, interviewnya dilihat dari kacamata Om sebagai orang yang menginterview. Di mata pewawancara, seseorang yang diwawancara itu apa sih yang dilihat? Om karir itu akan bertanya banyak hal. Kepribadiannya seperti apa, di rumahnya seperti apa, kemudian hubungan di keluarga, kakak adiknya baik apa enggak, dia sudah kuliah atau sudah sekolah, pekerjaan orang tua, itu hal-hal umum lah yang bakal ditanya. Kalau spesifik untuk orangnya, biasanya tuh Om suka mengejar. Kalau misalnya di sekolah, dia tuh pernah ikut organisasi. Organisasinya tuh dia ngapain? Jadi ketua kah? Jadi koordinator kah? Atau anggota saja? Nah, kalau anggota saja pun nggak apa-apa, tapi kontribusinya apa? Dia punya kontribusi nggak? Nah, karena itu penting. Kalau misalnya dia pernah kerja di tempat lain, pernah punya proyek besar apa di kantornya, atau dia bisa sebutkan satu kegiatan yang berarti buat dia tuh apa, supaya Om mengerti si Anda ini itu orangnya seperti apa sih. Jadi kalau misalnya orang itu jujur atau tidak tuh bisa ketahuan dari wawancara. Kita bisa lihat orangnya pede apa enggak. Kalau saya mau tempatkan dia di bagian depan tuh artinya menghadap customer, lebih cocok, atau dia di belakang aja, atau dia mungkin jadi tenaga ahli aja, atau dia menjadi apapun lah. Nah, kalau seseorang itu gugup, wajar. Namanya juga tidak setiap hari diwawancara, atau dalam hidupnya pun 1, 2, 3 kali baru diwawancara. Itu nggak ada masalah. Karakternya apa sih? Jadi biasanya Om Karir itu akan mengajak orang itu santai, boleh bebas, dan kalau yang terjebak ada yang terlena. Om contohin ya, ada yang sampai, ini ceritanya bangkunya mirip bangku ini, dia tuh bisa maju mundur karena saking santainya dia mainin bangku kayak gini, maju mundur, maju mundur. Itu tuh coret banget. Itu tidak menunjukkan bahwa dia itu tahu posisinya ada di mana. Serius harus, tapi bawaannya santai. Kemudian cara berbicara. Cara berbicara, eye contact, itu teori komunikasi dasar, eye contact itu penting. Menentukan apa itu? Menentukan punya nyali apa enggak. Seseorang yang cenderung begini, menunduk, itu sering tidak punya nyali atau dia menyimpan agenda khusus. Dan kadang-kadang perusahaan yang butuh orang yang terus terang, butuh orang yang menjelaskan solusi, menjelaskan jasa, servis kepada customer, dia tidak akan menerima orang seperti itu. Nah, ada lagi cara lain yang kadang-kadang Om perhatikan itu adalah gaya bicara. Maksudnya gaya bicara itu begini, saya sering mencoba, nah itu umum. Saya nggak akan menegur orang seperti itu, tapi saya punya penilaian.